pernah belajar bahwa salat subuh di masjid wajib bagi laki-laki. Bagaimana dengan perempuan yang ingin mendapatkan pahala dan kebaikan yang sama, namun khawatir timbul fitnah? Kita bagi pada dua bagian. Anda tahu dari mana kalau hukum salat subuh di masjid bagi laki-laki wajib? Artinya kalau ada, wajib itu artinya begini, wajib itu artinya bila dikerjakan berpahala, tapi bila tak mampu mengerjakan, dosa. Itu wajib. Beda dengan sunnah. Oh, beda dengan sunnah. Sunnah dikerjakan berpahala. Tak mampu mengerjakan karena alasan tertentu, tidak berkonsekuensi apa-apa. Tapi ingat ya, awas hati-hati, jangan bermain-main dengan kalimat-kalimat hukum. Karena tidak semua kalimat bisa dilekatkan pada hukum. Awas hati-hati. Sekarang marak ada kajian-kajian, misalnya kajian sunnah, ustadz sunnah. Terus yang lainnya ustadz apa? Ustadz wajib, ustadz makruh. Ya kan? Nggak bisa, kita nggak bisa melekatkan hukum pada satu hukum yang tidak boleh digunakan pada yang tidak serupa. Sama dengan syariah misalnya. Ada bank syariah, jilbab syariah, koperasi syariah. Tapi tidak semua kalimat bisa menggunakan syariah. Habis tarawih ini, saya mau main pingpong syariah. Apa itu? Kalau saya gunakan bismillah. Bismillah. Cemes masuk, alhamdulillah. Kena cemes, astagfirullah. Pingpong syariah. Tidak. Tidak. Pingpong ya pingpong, tapi yang lain bisa digunakan. Jelas ya? Nah, kalau sudah paham hukumnya tentang ini, jadi nanti kalimat seperti ini, dalam hukum itu nanti ada 3 turunan. Ada di hadis, ada di fiqih, ada di usul fiqih. Kalau kita bicara tentang hukum di sini, ini kaitan dengan fikih, dengan usul fikih, dengan dalil dari hadis. Tapi kita lihat, yang dimaksudkan sholat di masjid, itu tidak sampai pada hukum wajib. Tapi paling tinggi sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Memang nanti dari mazhab Hanafi, ada yang mewajibkan untuk ke masjid, khususnya bagi tetangga masjid, yang memang tidak ada alasan, kecuali bisa sholat di masjid. Tidak ada alasan. Maka yang seperti ini, oleh mazhab Hanafi, dihukumi wajib dia ke masjid. Itu pun untuk saddud dzari'ah, menutup celah-celah untuk kemungkinan menghindarinya. Ya? Nah, jadi dalam konteks ini, bagaimana kita dapati, kita lihat bagaimana anjuran-anjuran banyak sekali diarahkan untuk menunaikan salat di masjid dengan berjamaah. Kita ambil isyarat Al-Quran dulu. Hampir semua ayat-ayat Quran yang berbicara tentang salat, pada umumnya selalu diungkapkan dengan bentuk-bentuk peserta atau orang yang menunaikan salat dalam bentuk jamak, banyak. Saya beri contoh cepat ya, kalau Anda ingin melihat apakah ini banyak atau tidak, khususnya kepada orang, lihat ujung kalimatnya. Kalau ada un atau in, ini menunjuk pada banyak orang. Muslim 1 orang, banyak orang. Muslimun atau muslimin. Mukmin 1 orang, banyak orang. Mukminun atau mukminin. Mukhlis 1 orang, banyak orang. Mukhlisun atau mukminin. Yuqim 1 orang, banyak orang. Yuqimun. Yuqimin nggak ada, nggak usah ngarang. Ya. Nah, itu kata kerja untuk menunjuk pada orang yang menunaikannya. Yuqimun. Kalimat salat pertama ketika disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Menunjuk pada banyak. Ini menunjukkan ketika diminta menunaikan salat, Quran isyaratkan salatlah bersama orang banyak. Bahkan ketika diperintahkan, kalau ada kata perintah, tinggal nunnya buang, ganti dengan alif. Akim 1 orang, akimu itu banyak orang. Unnya buang, kata perintah. Quran surah kedua ayat 43 yang tadi. Wa aqimus shalah, tunaikan salat dengan banyak orang. Lagi-lagi ini bentuknya jamaah. Jelas? Baik, hadisnya kita ambil. Yang 1 jilid saja. Ini hadis Muslim sudah, misal kita ambil Riyadhus Shalihin, syarah dari Imam An-Nawawi. Jilid yang pertama. Bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdharun niyah. Ya. Hadis nomor 10. Posisi paling kiri, sebelah bawah, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Salat rajuli fil jama'ati afdalu min salatihi fi baitihi aw fi suqih. Salat seseorang ditunaikan dengan berjamaah di masjid itu lebih mulia dibandingkan salat yang ia tunaikan baik di pusat niaganya. Suq itu tidak harus diartikan pasar. Karena dalam bahasa kekinian suq zamannya aswaq itu bisa diartikan dengan pusat niaga. Ya, bisa market, bisa bahkan pusat bisnis dan sebagainya. Ya, orang menyebut rijalul a'mal atau rijalul aswaq. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau Anda, ini kantor Anda, ini masjid. Anda bisa ke masjid, tapi Anda pilih di kantor. Atau ini rumah Anda, ini masjid. Bisa ke masjid, tapi Anda pilih di kantor. Disebutkan oleh Nabi, orang yang baru mau ke masjid saja, baru mau ke masjid, ini sudah mengalahkan pahala orang yang sholat di tempat dia tinggal, baik itu di kantor ataupun di rumahnya.
baik itu ditunaikan berjamaah atau sendirian. Jadi kalau ada orang memilih sholat di tempat niaganya atau di rumahnya, dengan orang yang baru mau ke masjid, baru pengen ke masjid, baru berniat ke masjid, itu keinginannya ke masjid sudah mengalahkan pahala sholat orang ini. Nilainya bid'an wa isyrina darajah, lebih daripada 23 derajat. Lebih daripada 23 derajat. Bid'an itu antara 3 sampai ke 10. Jadi kalau tadi wa isyrin berarti 20 tambah 3 sampai 10. Peluangnya sampai 30 derajat. Anda jangan ukur dengan ukuran kita 1, 2, 3, 4 sampai 23, 30, tidak. Tapi masjidnya saja, masjidnya kata Nabi 25 derajat di hadis Muslim. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Demikian seterusnya. Maka sangat rugi kalau ada masjid di sini, rumah Anda di sini, Anda masih punya alasan untuk tidak sholat ke masjid. Ini baru mau berangkat. Kemudian kalau dia berangkat, dzalika anna ahaduhum idza tawadda'a ahsanal wudhu. Yang demikian ditambah lagi pahalanya kalau orang ini bisa menyempurnakan wudhu sebelum berangkat ke masjid. Di sunnahnya kalau mau ke masjid, wudhunya bukan di masjid. Walaupun tidak dilarang wudhu di masjid, boleh. Tapi kalau Anda wudhu dari tempat Anda berangkat, di rumah atau di kantor, kemudian ke masjid, Anda dapat pahala tambahan. Apa itu? Wa khatta bi kulli khatwatin yurfa'u biha darajat. Setiap langkah yang dimulai mengangkat kedudukannya di sisi Allah, berikan pahala lagi. Kemudian langkah selanjutnya yumhabiya sayyi'at, menggugurkan dosa-dosa kecil yang dibawa. Masya Allah, berangkat, naik derajat, berangkat, kemudian dosa digugurkan. Ya, Masya Allah. Belum selesai. Begitu masuk masjid, fa'idha atal masjidah. Kalau sudah sampai di masjidnya, masuk ke masjid, kutiba alaihi makana fis shalah. Dituliskan pahala sholat langsung. Padahal belum sholat. Berapa derajat? Berjamaah, 27 derajat. Sholatul jamaati afdalu min sholatul fadli bi sab'in wa isyan darajah. Masjidnya 25 derajat. Mau berangkat 23 derajat lebih. Setiap langkahnya ngangkat derajat. Kemudian langkah selanjutnya mengampuni dosa. Begitu masuk dituliskan pahala sholat. Sampai Anda keluar dari masjid. Dzalika ma lam yuhdits aw yu'dzi. Sepanjang wudhu Anda tidak sengaja dibatalkan, ya sengaja dibatalkan maksudnya aw yu'dzi, atau Anda berbuat sesuatu yang merusak. Merusak bisa ganggu orang atau Anda sendiri menjadikan pahala Anda hilang seperti riya misalnya. Riya, ya. Anda sudah masuk ke situ, Masya Allah Anda ingin diketahui oleh orang. Ceklik, lumayan sedang di masjid lebih daripada 100 derajat. Nah, ini hilang seketika. Habis. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan. Batal itu gugur, habis. Kebaikan yang telah kamu tenun, amal soleh yang telah kamu kerjakan dengan mengerjakan perbuatan yang merusak wal adha dan mengganggu. Habis. Seperti apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang riya, infak yang riya. Riya itu membuat celaka amal. Bukan cuma berdosa, gugur amalnya sekaligus. Salat riya ada. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Apa bentuk lalainya? Alladzina hum yuraun. Salat yang riya ada. Haji umrah riya ada, itu yang paling capek itu. Awas, hati-hati, salat itu ibadah fisik, infak ibadah harta. Tapi kalau haji ibadah fisik dan harta, Anda riya habis semuanya. Bahkan ada yang belum berangkat sudah kehilangan pahalanya. Nggak salah Anda ngundang orang, nggak ada masalah, Anda minta doa dan sebagainya. Tapi kadang-kadang hati-hati, setan itu genius. Begitu Anda kumpulkan, Masya Allah, warga komplek datang dan sebagainya, sampaikan, bagus awalnya, tapi setan bisa masuk. Pak Ibu sekalian, mohon, kami akan berangkat sebentar lagi, mohon didoakan. Tidak mudah bagi kami untuk menempuh perjalanan haji ini. Mohon dimaafkan kalau kami banyak salahnya. Ini haji yang pertama kami akan tunaikan, Pak Ibu sekalian. Dan mungkin juga ya, di komplek ini kami yang pertama kali akan naik haji ya. Pak RT belum haji, Pak RW belum. Ya di sana kami doakan, mudah-mudahan yang lainnya juga cepat menunaikan haji. Itu habis pahalanya. Ya, baik. Coba lihat, begitu banyak tentang pahala sholat berjamaah di masjid. Ya, karena itulah saking banyaknya pahalanya, Nabi sampai menyampaikan terkait khusus dengan sholat subuh. Khusus. Bahkan nanti Isya salah satunya, bahkan nanti Asar ditekankannya. Berdasarkan keterangan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Di akhir kita simpulkan hukumnya. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah waktu-waktu salat, tunaikan tepat pada waktunya dengan baik. Menggunakan ujungnya dengan orang banyak, gitu kan? Was salatil wusta, terkhusus salat pertengahan. Salat pertengahan ditafsirkan dua, yaitu subuh dengan Asar. Karena terjadi pergantian malaikat di situ yang menyampaikan tentang keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena itulah kemudian Nabi sangat menekankan para sahabat untuk ke masjid. Ini poinnya.
Lihat betul ya, nanti dari sini baru saya bikin konstruksi berdasarkan pernyataan ulama bagaimana kesimpulan hukumnya. Saking ditekankannya ke masjid, khususnya sholat subuh, Masya Allah, seorang sahabat senior namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Orangnya tidak mampu melihat. Maaf ya, berir atau bahasa sopannya besir, tidak bisa melihat, buta. Kemudian tidak punya penuntun. Tapi Masya Allah, beliau selalu menjaga jamaah di masjid. Subuh zuhur ke asar, datang. Kemudian etikaf bahkan. Maghrib ke isya bisa etikaf. Tapi subuh punya persoalan, karena jarak rumah cukup jauh ke masjid, tidak punya penuntun. Dan keadaan masjid jangan dibayangkan seperti surau sekarang. Belum ada karpetnya, tiangnya cuma pelepah kurma, atapnya kemudian daun-daun kurma. Tiba-tiba minta kepada Nabi, ngajukan proposal untuk diberikan keringanan. Lihat kalimatnya, ya Rasulullah ya li ya rukhsah. Ya Rasulullah, boleh nggak saya punya keringanan? Saya nggak bisa ke masjid. Subuh. Alasannya jelas, mata nggak bisa lihat, keadaan sulit, nggak ada penuntun. Apa kata Nabi? Lihat, Nabi tidak mengiyakan. Dan tidak juga kemudian seketika melarang. Tapi Nabi bertanya balik, lihat kalimatnya, atas ma'ul adhan, apakah Anda masih bisa mendengar adhan? Kata beliau, bala, ya saya dengar. Nah, ini menunjukkan isyarat sampai sini. Ini ada isyarat yang pertama, hendaknya orang-orang yang adzan itu, khususnya dalam adzan subuh, punya suara yang kuat, yang bisa memotivasi orang untuk bangun. Bayangkan Bilal adzan kedengaran sampai rumahnya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Padahal cukup jauh jaraknya. Zaman dulu nggak ada speaker, suaranya kencang. Gak usah banyak lagunya, tapi kencangnya luar biasa. Ada lagu kencang ya bagus itu kan. Tapi kalau lagunya bagus tapi suara nggak kencang mendayu-dayu, ya orang didinak boboin. Ya Allahu Akbar. Masya Allah. Lagi begitu mau begini, ya Rasulullah. Baik lagi gitu kan. Baik, jadi yang penting itu orang bangun. Ya, jangan berlomba pada lagunya, yang penting ada suara kedengaran bagus, kemudian suara kuat, orang bisa terbangun gitu kan? Ya, termotivasi di situ. Maka ketika mendengar kalimat ini, lihat cara berpikir sahabat. Perhatikan cara berpikirnya. Madum tatasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama masih terdengar adzan, tunaikan ke masjid, kata Nabi. Ketika mendengar kalimat ini, lihat cara berpikir bagaimana sahabat mulia ini. Walaupun sudah sepuh, mata nggak bisa lihat, nggak ada penuntun. Cara berpikirnya, kalau Nabi tetap meminta saya ke masjid, ini menunjukkan ada pahala besar di balik itu. Sebab kalau pahalanya ringan biasa, Nabi akan katakan sudah nggak apa-apa. Cara berpikirnya. Jadi kalau Anda masih diminta menunaikan sesuatu yang tidak mudah untuk dikerjakan, walaupun tidak banyak dituntut menjadi wajib di situ, ini menunjukkan pahalanya begitu besar. Maka kejar itu. Jangan tinggalkan. Termasuk tarawih itu salah satunya. Makanya dijadikan paket Ramadan, walaupun hukumnya bukan wajib. Ya. Maka dari itulah kemudian keesokan harinya Masya Allah bersiap beliau. Kalau subuh misal sekarang 5.59, jam 3 sudah keluar meraba jalan sampai ke masjid. Dengan situasi tadi saya sampaikan, alasnya tanah, pelepahnya tiang kurma, ya, tiangnya pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma. Sampai di masjid, Allahu Akbar. Siapa yang antum kenal adzan di masa Rasulullah? Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Sejak saat itu adzan subuh spesialisnya Abdullah bin Abi Umi Maktum radhiyallahu taala anhu. Dan adzan juga di masjid. Sehingga tiba pada masa Ramadan adzannya 2 kali. Ada adzan pertama yang dikumandangkan dalam riwayat Bilal yang kumandangkan. Ya, riwayat pertama mengatakan Bilal, yang kedua mengatakan Abdullah bin Abi Umi Maktum. Kemudian adzan yang kedua di antara satu di antara keduanya. Ada yang menyebutkan Bilal, ada yang menyebutkan Abdullah bin Abi Umi Maktum. Singkatnya 2 kali adzan Abdullah bin Abi Umi Maktum tepat diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, memberikan isyarat sahur sebentar lagi akan selesai. Yang satu menunjukkan adzan subuh sudah siap ditunaikan, menunjuk pada sholat. Sampai sekarang di Madinah adzannya 2 kali. Salah satunya untuk mengenang peristiwa ini. Teman-teman sekalian, yang mau saya tunjukkan, bisa kebayang nggak? Ini sahabat mulia Abdullah bin Abi Umi Maktum. Matanya tidak bisa melihat. Al-Quran surah Abasa diturunkan atas kemuliaan beliau. Turun Quran karena beliau. Rumahnya jauh dari masjid, nggak bisa melihat. Nggak punya penuntun. Meraba jalan datang ke masjid yang alasnya terbuat dari tanah, tiang-tiangnya pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma. Ini orang lebih dekat ke surganya, masih mau berangkat ke masjid jalan kaki dan adzan di masjid sebelum waktu sholat tiba. Sudah sampai di masjid, waktu sholat tiba beliau adzan. Bandingkan dengan kita, sahabat bukan, kerabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, surga belum jelas, tidak ada satupun, bahkan jangankan surat ayat Quran belum pernah turun karena kita. Baik. Tapi yang paling menarik, jarak rumah ke masjid begitu dekatnya. Kalaupun jauh ada perangkatnya. Sepeda ada, motor ada, mobil ada, jalan bagus, kelengkapan luar biasa. Datang ke masjidnya, Masya Allah luar biasa. Alasnya bagus, ada karpetnya. Kalau panas ada AC-nya. Kalau dingin ada heaternya. Segalanya lengkap.
Haus tinggal ngambil airnya, lapar di belakang banyak makanannya, ke toilet bagus luar biasa. Kalau mau kajian, ustaznya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, direkam juga. Masya Allah. Dengan semua itu belum menyentuh Anda untuk mau ke masjid. Anda siapa sebenarnya? Itu poinnya. Dan cita-citanya lebih hebat daripada Abdullah bin Abi Umi Maktum. Mau masuk kemana di akhirat? Ya, saya sih pengennya surga Firdaus tanpa hisab, kalau bisa dengan Abi. Masya Allah. Coba cek diri kita dari mana. Makanya kalau sahabat saja mengejar luar biasa, apalagi harusnya kita. Maksimalkan gitu. Makanya para ulama di sini sampai-sampai Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib tuh kalau di samping masjid gak mau ke masjid. Wajib katanya. Dan mengambil ilat dari para sahabat yang sangat menekankan. Ini namanya syiddah, mutasyaddid, untuk mengetatkan hukum supaya tidak dianggap ringan. Tapi ulama fikih sepakat bahwa hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Sebab kalau nggak ke masjid artinya dosa. Dosa ya, harus diganti dengan yang lainnya. Di hukumnya sunnah muakkadah, tapi menunjuk pada pahala yang sangat besar. Anda ketinggalan, ruginya luar biasa. Paham di sini? Nah, kalau bisa ke masjid lakukan. Adapun untuk perempuan, singkatnya, untuk perempuan bukan cuma subuh, tapi dari mulai subuh sampai dengan isya. 3 syarat ini bila terpenuhi boleh ke masjid. Bila tidak, hukum sholat di rumah atau di tempat yang terdalam itu sama pahalanya dengan laki-laki ke masjid. Sama persis. Apa 3 hal ini? Pertama adalah aman dalam penunaian sholatnya. Ada tempat khusus di masjid untuk perempuan. Jadi kalau tidak ada tempat untuk perempuan, akan sampai ikhtilat misalnya dengan laki-laki, itu nggak boleh. Jadi diperkenankan. Baik kan? Lebih baik perempuan sholat di rumah dan jangan merasa kecil. Pahami ilmunya. Kalau sudah paham ilmu, kita akan lebih nyaman mendalaminya. Tenang. Itu pahalanya sama, Bu, di rumah. Saat ada ilat pertama sama dengan orang ke masjid, laki-laki ke masjid. Yang kedua, bila aman dari fitnah. Khususnya di perjalanan. Fitnah itu dibagi 2, fitnah gangguan orang atau fitnah dari pribadi. Kadang orang nggak ganggu, tapi ada perempuan yang pengen diganggu orang. Tampilannya, gitu kan? Dan sebagainya. Ini kan aneh gitu kan? Apalagi dengan komplit dengan pasangan suaminya. Suaminya cool, istrinya hot, anaknya dispenser gitu kan? Dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang sudah nggak jelas tuh. Baiknya, ini jalan. Tapi kalau orang mulai iseng, kalimatnya keluar. Jaga mata ya. Ini mata memang dijaga, tapi Anda tidak pernah menjaga diri untuk dilihat orang. Itu fitnah namanya. Hati-hati. Memang tampilan bagus, ketutup, tapi kadang dibungkus. Ya, yang dibungkus terlihat dan sebagainya itu tidak diperkenankan. Itu fitnah, bagian dari fitnah juga. Atau yang spesifik ada gangguan dari orang dan sebagainya. Ya, dan di sini kan tidak mudah seperti di Indonesia kadang-kadang. Tidak mudah seperti di Indonesia. Barangkali Anda keluar, ya alhamdulillah di Melbourne cukup baik. Tapi mungkin sebagian wilayah yang lain ketika keluar menggunakan hijab saja sudah tantangannya luar biasa. Maka jangan paksakan. Saya akan tampilkan bahwa saya memang tampil sebagai muslimah yang percaya diri. Pelajari ilmu dulu. Jangan berlebihan, begitu celaka baru begini. Tidak. Pelan-pelan sosialisasikan, berikan kenyamanan, akhlak yang baik, baru mereka mengerti. Untuk itu, di rumah setara. Yang ketiga, ada kewajiban yang melekat pada perempuan yang memang lebih penting sifatnya. Seperti merawat anak, menyusui anak, yang ada sebagainya. Yang tidak mungkin untuk dibawa ke masjid. Itu poinnya. Maka melekat dengan itu, tunaikan di rumah. Kalau 3 ini gugur, 3-3-nya, aman di jalan, apalagi berangkat dengan suami, safnya ada, bahkan anak bisa dibawa, ada space-nya, ada tempatnya, ada kid corner dan sebagainya, kan? Ada kid zone dan seterusnya. Bahkan sebagian tempat di Indonesia sudah kreatif tuh, dibikin saf untuk anak-anak. Ya, ada sebagian pendampingannya. Kalau lagi taklim dibikin untuk mainan anak-anak, ada yang menggambar, ada yang macam-macam dan sebagainya. Di anak-anak dengan dunianya, dia kenal masjid, orang tuanya dia mendapatkan manfaat yang lebih. Wallahu taala alam bis-shawab. Baik. 40 menit, 2 pertanyaan.